Halo Pak, Pak Yuyun, Pak. Kalau memang sudah bisa dimulai, dimulai saja Pak. Pak Yun juga menyimak kok. Oh, dimulai saja Pak Supriya. Ya ini Bu Ratna juga menyimak kok. Oh ya, udah semuanya hidupin kameranya anak-anak. Oke, kameranya Padlan, Irfan, hidupin kameranya semua.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, anak-anak. Siang, Pak. Iya, Pak. Siang, Pak. Salam olahraga. Salam. Salam. Nah, ini kurang semangat nih. Kalau salam olahraga itu jawabnya jaya, jaya, jaya. Ulang lagi, ayo cepat. Yang semangat jawabnya. Salam olahraga. Jaya. Nah, ini kayaknya belum makan siang atau gimana nih? Masa ya kurang semangat ini? Aduh. Tapi nggak apa-apa. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, silakan Ketua Kelas Albert memimpin doa. Disiapkan. Pimpin doa, Bet. Tolong pimpin doa, Bet. Albert, silakan pimpin doa. Mungkin sinyalnya kurang bagus ya. Silakan Padlan pimpin doa Padlan. Oke, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Min. Berdoa selesai. Oke, terima kasih. Apa kabarnya pada siang hari ini? Siap untuk belajar? Siapa? Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ingat, di masa pandemi ini tetap jaga protokol kesehatan, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena pandemi ini kalau tidak kita lawan, bakal terus seperti ini. Kalian pun sendiri, sekolah jadi seperti ini kan? Ada daring, libur, kadang ini juga daring ya. Baik, berdasarkan materi yang kemarin mengenai kebugaran, nah materi ini selanjutnya bakal Bapak ajar yaitu materi senam irama. Oke? Dan Bapak materinya senam irama. Kelihatan? Udah, Pak. Udah, oke. Nah, senam irama. Tujuannya yaitu menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran aktivitas gerak berirama atau ritmik. Yang kedua, menunjukkan perilaku santun dan toleransi selama beraktivitas gerak ritmik. Yang ketiga, menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan rangkaian ritmik, langkah kaki dan ayunan dengan menunjukkan nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Yang keempat, menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan rangkai gerak kombinasi, gerak langkah kaki, dan ayunan lengan dengan menunjukkan nilai sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Menganalisis dan mempraktikkan sistematika latihan, yaitu berupa gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Oke, manfaatnya dari pembelajaran ini, yang pertama mungkin kalian bisa menjaga kondisi tubuh kalian supaya tetap bugar, menjaga kebugaran jasmani kalian, terus juga menghindari kalian dari penyakit supaya imun tubuh kalian naik. Oke? Lanjut. Ini ada sedikit pertanyaan dari Bapak. Gambar apa? Ini nih, silakan dijelaskan. Ada yang tahu? Gerakan apa yang dilakukan? Stretching. Benar, Pak? Ya, ada lagi? Senam irama, Pak. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ini merupakan salah satu gerakan dalam senam irama berupa pemanasan ataupun bisa juga di pendinginan. Tapi rata-rata gerakan ini biasanya ditaruh di pendinginan dan merupakan salah satu gerakan ayunan lengan. Oke, sebelum kita masuk ke materi senam irama, kita akan membahas materi senam secara umum. Ada yang tahu apa itu senam?
Ada, Pak. Ada, Ya, Pak. silakan. Cabang olahraga melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik yang teratur. Oke, terima kasih. Baik, kita masuk ke materi senam dulu ya. Ini pengertian senam secara umum. Jadi senam itu merupakan suatu cabang olahraga yang melibatkan performa gerakan yang membutuhkan kekuatan, kecepatan, dan keserasian gerak fisik yang teratur. Oke, kita lanjut. Jenis-jenis senam. Ada yang namanya senam artistik, senam ritmik sportif, senam akrobatik, senam aerobik sport, senam trampolin, dan juga senam umum. Senam artistik itu yaitu berupa senam lantai, palang tunggal, dan lain-lain. Senam ritmik sportif itu yang dipadukan dengan alat-alat seperti bola, pita, simpai, dan lain-lain. Senam akrobatik yaitu yang mengandalkan akrobatik. Senam trampolin menggunakan trampolin, senam aerobik sport yang menggabungkan aerobik dan senam ritmik. Sedangkan yang kita pelajari itu masuk senam irama masuk ke senam umum. Kenapa senam irama masuk ke senam umum? Karena yang pertama mudah diikuti, yang kedua tidak membutuhkan biaya yang mahal, yang ketiga diiringi musik dengan nyanyian, yang keempat melibatkan banyak peserta, yang kelima bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Oke. Senam irama. Ada yang tahu apa itu senam irama? Ada, Pak. Silakan. Apa itu senam irama? Senam irama adalah gerakan senam yang dilakukan mengikuti irama atau musik berupa tepukan, tangan, ketukan, serta nyanyian musik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, betul sekali. Senam irama merupakan gerakan senam yang dilakukan mengikuti irama musik berupa tepukan tangan, ketukan, nyanyian musik. Serta dalam senam irama itu memiliki unsur-unsur kelentukan, keseimbangan, keluasan, fleksibilitas, mobilitas, dan kecepatan. Sejarah senam irama bermula dari gagasan Jean Georges Nover 1727 sampai 1810, Francois Descartes 1811 sampai 1871, dan Rudolf Bode pada tahun 1881 sampai 1970. Ketiganya percaya atas pentingnya ekspresi gerak di mana seseorang menggunakan tubuhnya untuk mencipta keindahan melalui rangkaian gerak tertentu. Oke, kita masuk ke gerak dasar langkah kaki. Dalam gerak dasar langkah kaki ada pertama namanya marching, yang kedua single step, yang ketiga double step, yang keempat heel touch, yang kelima two touch, yang keenam single lunge, yang ketujuh double lunge, yang kedelapan V step. Baik, lanjut. Perhatikan seperti yang digambar. Marching merupakan gerak dasar berupa jalan di tempat. Jadi marching itu gerak dasar kaki berupa jalan di tempat. Oke. Yang kedua single step. Single step yaitu dan langkah kaki yaitu melangkah satu langkah ke kanan atau ke kiri, dilakukan secara bergantian. Lanjut ke double step. Double step ini sama seperti single step, tapi dia langkahnya double atau dua kali. Seandainya dia bergerak ke kanan, langkahnya dua kali ke kanan. Begitu juga sebaliknya, seandainya dia bergerak ke kiri, langkahnya dua kali ke kiri. Yang keempat namanya heel touch. Heel touch, heel bahasa Inggrisnya dari tumit. Oke, jadi heel touch itu adalah gerakan kaki ke depan dengan persentuhan lantai dengan tumit kaki kalian. Yang kelima, to touch. To, bahasa Inggris itu adalah ujung kaki. Sehingga to touch merupakan gerakan kaki ke depan dengan persentuhan ujung kaki mengenai lantai. Yang keenam, single lunge. Yaitu merupakan gerakan kaki membuka ke samping, di mana kaki tumpu ditekuk sedikit. Hanya kalian membuka kaki kiri kalian ke samping, maka kaki kanan kalian sebagai kaki tumpu ditekuk sedikit. Begitu juga sebaliknya. Oke, yang ketujuh double lunge. Itu seperti gerakan single lunge, tetapi gerakannya dilakukan dua kali, double. Seperti double step tadi, gerakannya
double. Oke, lanjut V-step. Merupakan gerakan kaki ke depan membentuk huruf V atau dia berbentuk segitiga. Jadi perhatikan di gambar, kembali dia awal dengan kaki kiri di awal, terus buka lagi tutup di kanan, dan terus ditutup lagi. Tuh seperti yang kalian lihat. Oke, lanjut ada yang namanya knee up, ada yang namanya forward and back, ada yang namanya squat, ada yang namanya lunge back, ada yang namanya single diagonal, ada yang namanya double diagonal, ada yang namanya leg curl, yang ke-8 ada yang namanya forward and backward. Oke, kita lanjut ke gerak dasar ayunan lengan. Gerak dasar ayunan lengan yang pertama namanya bicep curl atau flex, yang kedua chest press atau push, yang ketiga open hand, yang keempat pumping, yang kelima overhand, yang keenam flash arm, yang ketujuh open arm, dan kedelapan butterfly. Lanjut. Oke, bicep curl. Jadi gerakan tangan bicep curl ini seperti kalian melakukan latihan angkat barbel untuk otot bicep. Angkat barbel seperti otot bicep. Oke, nah. Yang kedua itu chest press. Chest press ini gerakan tangan mendorong ke depan dari dada. Chest press. Yang ketiga open hand. Open hand itu gerakan tangan membuka ke samping. Jadi dari dalam membuka ke samping. Yang keempat pumping. Pumping itu gerakan tangan seperti memompa. Jadi seperti mana gerakan tangan kalian ketika memompa ban sepeda kalian atau memompa bola. Yang keenam gerakan tangan overhand. Overhand itu seperti kalian melakukan pull up. Gerakan pull up. Yang ketujuh flex arm. Flex arm gerakan tangan bergerak secara bergantian ke samping. Jadi apabila sebelah kanan itu ke samping, yang sebelah kiri menutup. Begitu juga sebaliknya. Apabila sebelah kiri bergerak ke samping, yang kanan menutup ke dalam. Oke, open arm. Open arm merupakan gerakan lengan membuka dari bawah ke atas. Jadi opennya dari bawah, lengan kalian buka dari bawah ke atas. Oke, yang ke-8 gerakan butterfly. Nah, gerakan butterfly ini merupakan gerakan tangan seperti sedang melakukan latihan pada mesin butterfly fitness. Nah, sistematika gerak senam irama. Ada yang tahu apa sistematika gerak senam irama? Pemanasan itu disebut juga dengan apa? Ada yang tahu pemanasan? Stretching lah, Pak. Pengertian dari pemanasan termaksud? Warming up ya, Pak. Pak. Boleh. Untuk menyiapkan dan memanaskan otot-otot supaya menghindari resiko cedera. Bagus. Ya. Oke, pemanasan sudah tahu berarti. Kalau gerak inti. Ada yang tahu gerak inti? Gerak inti apa, Pak? Dari sistematika gerak senam irama itu? Maksudnya gerakan yang pelan menuju gerakan yang cepat. Biasanya dilakukan 2-5 kali pengulangan gerakan tersebut. Oke, bagus. Kalau pendinginan, ada yang tahu? Cooling down. Yang untuk membantu mengembalikan kondisi tubuh seperti semula. Oke, terima kasih. Baik. Jawabannya kita tampung. Bapak lihat. Oke. Silakan kita lihat yuk. Pemanasan. Tahap 1 pemanasan mempunyai tujuan penting, yaitu yang pertama, menyiapkan dan memanaskan otot-otot anggota tubuh. Yang kedua, meningkatkan suhu tubuh dan denyut nadi sehingga mempersiapkan diri agar siap menuju ke aktivitas utama. Dan ketiga, mengurangi risiko cedera. Pemanasan terdiri dari latihan 3-5 menit, didahului oleh kegiatan penguluran atau stretching otot-otot tubuh, dan dilanjutkan dengan gerakan dinamis pemanasan. Oke, gerakan inti. Tahap ini merupakan inti dari gerakan berirama atau ritmik. Model gerakan pada tahap ini diawali gerakan yang ringan dengan gerakan yang pelan menuju gerakan yang lebih cepat atau kuat. Umumnya dalam gerakan ini,
Biasanya ada 2 sampai 5 kali pengulangan. Gerakan inti dalam gerak birama atau senam ritmik bermanfaat untuk melatih kekuatan otot dan kekuatan tubuh, melatih kelentukan dan kelenturan tubuh, melatih kelincahan, dan mengkoordinasikan gerak otot-otot tubuh dan persendian. Pendinginan. Oke, kita masuk ke tahap pendinginan, yaitu tahap ketiga dari aktivitas gerak birama atau ritmik. Disebut tahap pendinginan atau cooling down. Pada tahap ini harus tetap bergerak, tetapi cukup pelan untuk membiarkan jantung menurun secara berangsur-angsur. Gerakan pendinginan di dalam senam ritmik bermanfaat untuk melenturkan otot-otot tubuh, mengatur pernapasan, dan menenangkan atau mendinginkan kondisi tubuh. Oke, ini ada media audiovisual berupa YouTube. Nah, Bapak akan putarkan videonya, silakan kalian lihat. Mulai dari gerakan langkah kaki, gerakan ayunan lengan, kombinasi gerakan langkah kaki dan ayunan lengannya.
Oke, baiklah. Itu videonya. Kita lanjut ke lembar kerja. Jadi, Bapak akan mengasihkan lembar kerja buat kalian masing-masing. Mulai dari petunjuk kerja atau prosedur kerja. Yang pertama, bekerjalah dalam kelompok. Satu kelompok terdiri dari 5 orang. Diskusikan mengenai gerak ritmik, langkah kaki, ayunan lengan, dan sistematika latihan. Mulai dari gerak pemanasan, inti latihan, dan pendinginan dalam aktivitas gerak berirama. Langkah-langkahnya, yang pertama, buatlah gerakan senam. Yang kedua, berhatilah gerakan yang sudah Anda buat dalam kelompok. Yang ketiga, demonstrasikan atau presentasikan hasil kerja saudara secara kelompok. Baiklah, itulah yang dapat Bapak sampaikan. Mungkin Bapak akan menanyakan kesimpulan tentang materi hari ini. Ada yang bisa menjelaskan? Kita tanyakan ke Fadlan. Tolong jelaskan, Fadlan. Fadlan. Ya, Pak. Tolong kamu jelaskan gerak langkah kaki pada senam ritmik. Kalau bisa dijelaskan. Berapa, Pak? Ya, yang kamu ketahui, kalau bisa semuanya.
Oke, yang pertama itu adalah marching, gerak dasar berupa jalan di tempat. Yang kedua adalah single step, gerak kaki dengan melangkah satu kaki ke samping maupun ke kanan. Yang ketiga adalah gerak double step, yaitu gerakan double, artinya misalnya ke kanan 2 kali dan ke kiri 2 kali. Yang keempat heel touch, gerakan dengan menggunakan tumit, gerakan kaki ke depan dengan persentuhan tumit. Yang keempat V-step, gerakan kaki ke depan membentuk huruf V. Yang kelima squat, seperti gerakan squat menekukan kaki ke arah samping. Oke, baik. Sudah cukup. Fadlan, Bapak minta ke Albert. Albert mana? Pak. Albert, coba Albert jelaskan gerak langkah ayunan tangan atau lengan yang Albert ketahui. Gerakan apa? Ayunan lengan. Gerakan ayun lengan adalah gerakan mengayun lengan secara berputar-putar, Pak. Ya, contoh gerakan yang tadi. Bicep curl, flex, gerakan tangan seperti melakukan latihan angkat barbel untuk otot bicep. Betul. Terus? Chest press, push, gerakan tangan mendorong ke depan, Pak. Ya, terus? Open hand, gerakan tangan membuka ke samping. Pumping, gerakan tangan seperti memompa, Pak. Ya, terus? Overhand, pull, gerakan tangan seperti bergantung, Pak. Pull up. Ya, terus? Flex arm, gerakan tangan bergerak secara bergantian ke samping, Pak. Ya. Open arm, gerakan lengan membuka dari atas ke bawah. Oke, baik. Atau dari bawah ke atas. Butterfly, gerakan tangan seperti sedang melakukan gerakan di mesin butterfly pada alat fitness atau gym, Pak. Oke, terima kasih. Baik, atas Ya, jawabannya Pak. mungkin Bapak akan memberi kesimpulan kalau gerak dasar langkah kaki itu ada 16. Yang pertama marching, yang kedua single step, yang ketiga double step, yang keempat heel touch, yang kelima two touch, yang keenam single lunge, yang ketujuh double lunge, yang kedelapan V-step, yang kesembilan pin up, yang ke-10 forward and back, yang ke-11 squat, yang ke-12 lunge back, yang ke-13 single diagonal, yang ke-14 double diagonal, yang ke-15 leg curl, yang ke-16 forward and backward. Serta kalau gerak dasar ayunan lengan itu ada 8, bicep curl atau flex, chest press atau push, open hand atau open, terus pumping, overhand, flexed arm, open arm, dan butterfly. Itulah materi pada hari ini. Silakan LKPD langkah-langkah kerja ini kalian lakukan di rumah. Nanti kita lakukan melalui grup WA. Jadi penilaiannya nanti penilaian secara pengetahuan nanti Bapak kasih soal-soal, nanti Bapak kirim melalui Google Classroom. Nah, terus juga kalau penilaian melalui psikomotorik melalui video gerakan senam yang bakal kalian buat ini. Terus bakal batas waktunya nanti bakal Bapak sampaikan di grup WA kelas. Baiklah, karena tidak ada lagi yang ingin kita Bapak sampaikan. Sebelum menutup pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Albert. Albert, pimpin doa, Albert. Iya, Pak. Pimpin doa. Iya, Pak. Pimpin doa. Selesai. Oke, Pak. Sebelum kita mengakhiri Zoom meeting pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih. Jangan lupa tetap jaga kesehatan di masa pandemi ini. Salam olahraga. Jaya, Jaya. Hebat. Oke, boleh silakan. Live. Oke, Pak. Terima kasih ya. Nana, besok lagi ya. Iya. Terima kasih ya. Oke, Assalamualaikum. salam.
Ih, kayaknya sudah keluar semua ya Pak Gunawan ya. Ya Pak. Oke, ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan dan selamat ya untuk Pak Gunawan. Itu masih Bu ada Ratna, saya Naufal sama mendahului nggih. siapa? Nurul, bentar Bu, saya suruh keluar aja anak. Masih ada siswa Pak. Oh, masih ada. Satu lagi. Ya, Mas Naufal nggih. Mas Noval ini baru apa ini? Kebablasan tidur tuh Pak. Bisa jadi itu. Bu. Jam rawan siang mungkin Bu. Jadi tidur kan. Oh, enggak, tinggal pergi. Mungkin ditinggal pergi itu, Pak. Saya tuh apa mungkin Pak. Iya. Saya di grup aja Pak itu. Kita tunggu sebentar, Pak. Pak Gunawan punya nomornya Mas Noval itu enggak? Iya Pak, ini lagi ditelepon Pak. Oke, ya. Mas Noval. Udah ada keluar. Noval. Mas Noval. Ah, udah selesai Mas Noval. Udah Besok silakan lagi ya. Noval. Ya, makasih Sampai Mas jumpa pertemuan Noval. selanjutnya Noval. Besok lagi Mas Noval. Makasih ya. Udah Pak. Ya. Bu Ratna, saya mendahului deh. Nanti sekalian ditutup. Saya satu hal saja untuk Pak Gunawan yang sebelum masuk ke satu hal tersebut memang luar biasa Pak Gunawan ini. Ya. Top markotop dulu ya Bu ya. Jadi secara keseluruhan oke, ya. Tapi saya punya satu hal yang nanti mungkin Pak Gunawan bisa gunakan di kesempatan berikutnya atau di kehidupan sehari-hari. Ketika saya kecil, saya dan mungkin Bu Ratna juga masih ingat. Biasanya kalau pelatihnya Bu Ratna juga itu Pak Pitung Handoko itu kalau ngajar itu tidak banyak Pak. Jadi remasuk, dalam bahasa saya itu remasuk gitu. Jadi nancep, jadi pelajaran itu nancep. Ya, saya tahu Pak Gunawan dipaksa dengan 30 menit. Tapi bagi saya Pak Gunawan tidak perlu remasuk dulu ya. Remasuk itu dalam bahasa Indonesia itu masuk mengenang gitu Pak Gunawan. Iya. Jadi apa yang sampaikan Pak Gunawan itu tadi bagus sekali. Tetapi terlalu banyak menurut saya. Sehingga menurut saya Pak Gunawan tadi sebenarnya hanya perlu menyampaikan sistematika dalam senam. Kemudian Pak Gunawan menyampaikan satu gerakan. Gerakannya seperti ini, kasihkan contoh. Kemudian diminta untuk menirukan satu gerakan itu. Sehingga dia hafal, ini namanya ini gitu. Berapa menit berikutnya kita lanjut ke gerakan berikutnya. Nah sampai kita punya beberapa, misalnya di kaki dapat 7, di tangan dapat 2, ya enggak apa-apa. Pelajarannya sampai di situ dulu. Anak-anak ini masih punya ada 16, saya baru dapat 7. Di pembelajaran berikutnya nanti kita pelajari kembali ya. Dengan 7 dan 2 ini anak-anak kita buat senam aerobik sesuai dengan sistematikanya tadi. Hanya dengan menggunakan 2 ini misalnya. Dengan 2 gerakan tangan dan 5 gerakan kakinya. Kita combine begitu. Nah itu bisa menurut saya anak-anak nanti menerima pembelajaran senamnya termasuk Pak. Akan merasakan bahwa gerakan di senam itu ini itu pelan-pelan saja. 1 gerakan, kemudian 2 gerakan, 3 gerakan begitu. Itu akan jauh lebih karena pengalaman kita ya Bu Ratna ya, itu Pak Pitung itu spesial karena salah satu dia bukan dari pendidikan, tetapi ketika mengajar itu ya tidak buru-buru. Kemudian yang dia berikan 1 pelajaran saja, tapi nanti semua pesertanya itu dapat menerima dengan sangat jelas. Gitu. Sehingga orang sini mengatakan ya itu tadi, remasuk tadi, jelek begitu. Nah, itu tambahan karena saya merasakan bahwa yang Pak
Gunawan tadi sampaikan itu sangat luar biasa, sangat kompleks ya. Kompleksitasnya itu tinggi, tetapi bagi saya kalau saya memposisikan diri sebagai peserta didik seperti ini, saya kepontal-pontal gitu. Maksud saya jadi akan kesulitan mengikuti apa yang Pak Gunawan sampaikan. Gitu. Jadi Pak Gunawan ini, saran saya itu saja Pak Gunawan, nanti biar bisa kan biar bisa lebih top markotop kalau menurut saya, karena peserta didik bisa lebih memahami apa yang kita sampaikan itu nanjem gitu. Nanjem dalam bahasa Indonesia ya masuk tepat sasaran gitu kan. Oke, itu saja Bu Ratna. Saya kira wah ini luar biasa Bapak Gunawan ini, sejak awal saya tahu persis kapasitasnya Bu, ini luar biasa. Nanti kalau ada sedikit banyak masukan monggo ya, tapi saya yakin nanti akan teringat Bu, biar dia akan selalu ingat dengan apa yang saya sampaikan hari ini, karena dia salah satu guru yang favorit menurut saya. Selain beberapa kawan yang lain tadi sudah ada yang sudah saya anggap top markotop. Matur nuwun Bu Ratna, saya tak izin dulu karena pripun nggih, sudah seharian itu rasanya gimana gitu. Pengen lihat situasi suasana sebentar. Kayak buruh lapangan nih. Iya. Nggih. Nah, turun Bu Ratna, saya undur diri Pak Gunawan, Paknya sudah Pak Gunawan. Nggih. Nah, turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, lanjut saya nggih Pak Gunawan. Iya, Bu. Seperti yang disampaikan Pak Yuyun tadi, Iya, Bu. kan sebenarnya saya yakin potensial sekali. Dan ketuanya ya? Iya, Bu. Nah, saya yakin dipilih ketua ini mesti kriterianya semuanya bagus gitu. Hanya ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan dengan harapan mudah-mudahan ini bisa membantu untuk yang berikutnya akan lebih bagus dari ini. Artinya ini sebenarnya sudah bagus, mudah-mudahan nanti di berikutnya akan lebih bagus lagi. Yang pertama, saya setuju dengan Pak Yuyun tadi bahwa materi yang diberikan terlalu banyak. Jadi Pak Gunawan bisa memilih hanya beberapa gerakan yang simpel saja. Ya, yang simpel-simpel saja. Kemudian tidak harus semuanya disampaikan, dan mohon maaf seperti yang Pak Yuyun ngetikake tadi bahwa saya juga memposisikan diri sebagai siswa, itu penjelasannya terlalu cepat, dan pada saat panjenengan menayangkan PowerPoint itu sebenarnya lebih mengena kalau Bapak tidak membacakan apa yang ada di PowerPoint. Anak-anak sudah bisa baca itu, Pak. Jadi yang ada di PowerPoint itu tulis saja pokok-pokoknya. Tulis pokok-pokoknya, kemudian pada saat PowerPoint itu ditayangkan, nah disinilah Bapak menerangkan secara jelas atau dijabarkan. Jadi tidak sekedar membacakan apa yang ada di PowerPoint. Gitu nggih. Jadi PowerPoint itu hanya sebagai panjenengan bisa bahasa Jawa enggak? Enggak bisa, Bu, dikit-dikit bisa, Bu. Bisa dikatakan apa yang disampaikan di PowerPoint itu adalah contekan kita, contekan materi kita. Ya, jadi bukan harus ditulis semuanya. Jadi pokok-pokoknya saja, kemudian pada saat PowerPoint ditayangkan, disitulah Bapak menjabarkan ini loh yang dimaksud dengan itu, ini tuh begini ya gitu. Itu ya Pak. Ya, Bu. Kemudian penayangan video, tadi saya sebenarnya sudah, kenapa ini hanya foto ya tidak video ya, pada saat Bapak menerangkan bahwa macam-macam gerakan lengan itu ini hanya foto. Saya sudah, kebetulan saya selalu bikin orek-orek. Ya, Bu, ya, Bu. Kenapa bukan video ya, bisa nggak ya dipakai video, ternyata ditayangkan di belakang. Itu sepertinya hanya mengulangkan, membuang-buang waktu Pak. Jadi akan lebih bagus lagi kalau foto tadi tidak ada. Jadi pada saat Bapak yang waktu menerangkan kemudian ada foto, itulah akan lebih bagus kalau
yang ditayangkan adalah video. Dan kebetulan video yang Bapak tayangkan tidak ada suaranya toh. Tidak ada, Bu. Nah, Cuma hitungan aja, Bu. nah, itu kan sebenarnya video ditayangkan, Bapak menerangkan. Kalau yang seperti tadi, saya seperti nonton layar tancap yang nggak ada suaranya. Lihat gerakannya tapi tidak ada suaranya. Kecuali kalau video yang Bapak tayangkan itu sudah ada deskripsinya, sudah ada audionya, sudah ada penjelasannya di sana. Nah, ini kan tadi yang ditayangkan videonya tanpa suara. Nah, disitulah sebenarnya akan lebih mengena kalau video ditayangkan. Ini loh gerakan kakinya, contohnya bisa begini. Tadi kita sudah belajar tentang single step. Nah, ini sekarang single diagonal. Nah, jadi perbedaannya antara single step dengan single diagonal itu ada di sini ya. Itu kan nanti Bapak bisa menerangkan ke anak. Gitu nggih, Pak, ya. Jadi nanti anak-anak, karena kalau pengalaman pribadi saya, materi senam irama itu materi yang kurang disukai anak-anak. Iya, iya, Bu. Cowok. Iya, Cowok. Ini apalagi hanya secara virtual. Jadi mungkin cowok-cowok lenggatek tinggal turu ngantuk. Nah, kalau dengan apalagi tanpa ada suara hanya menayangkan itu kan benar-benar sunyi, jadi bisa dimanfaatkan oleh Pak Gunawan untuk langsung menerangkan ini loh gerakannya, jadi langkah kakinya ini, tumpuannya ini, kemudian untuk lengannya harus selalu setinggi bahu, itu kan sambil menerangkan, jadi tidak kalau bahasa Jawanya nyenyet seperti menonton layar tancap yang kalau nontonnya jauh itu kan suaranya rakrungu, enggak kedengaran. Gitu nggih Bapak. Ya, Bu. Kemudian pada saat terakhir, ya tadi jenengan tidak presensi ya. Kalau saya presensi itu sangat penting, apalagi ini masih lumayan panjenengan luring. Kalau di luar kelas di lapangan itu presensi itu sangat-sangat penting di awal dan di akhir untuk mengecek ojo-ojo muridnya kelong siji. Kurang satu tak kemana itu nggih. Kemudian di akhir. Biasa Bu, karena batas waktu ini jadi ya kemerungsung. Nah, tapi itu nanti untuk yang kedepannya mudah-mudahan tidak lupa. Ya, kemudian pada saat Bapak mengajak anak-anak untuk menyimpulkan tadi ya. Ya, Bu. Nah, itu sebenarnya karena jawabannya banyak, materinya kan banyak tadi Bapak. Ya, jawabannya banyak itu satu pertanyaan bisa Bapak lemparkan ke beberapa siswa. Jadi biar ini juga untuk memancing konsentrasi anak sebenarnya sudah meleng apa masih konsen gitu loh. Ya. Itu. Kemudian pada saat anak menyampaikan, menjawab bahwa kesimpulannya adalah begini. Nah, di situ panjenengan bisa langsung melengkapi, tidak usah mengulang lagi dari awal. Berarti kan secara tidak langsung panjenengan sudah memberikan reward ke anak. Oh iya, berarti jawaban saya betul. Hanya kurang ini. Ya. Itu saja Pak Gun, sudah jos gandos. Terima kasih. Waduh, banyak sekali dapat juga pengalaman juga kan. Nggak apa-apa ya, kita memang harus mencari pengalaman. Iya Bu, kalau saya memang gimana ya, memang mau kebetulan dapat jadwal PPG ini, jadi memang belajar lagi kan Bu. Ditambah lagi waktunya terbatas, jadi tadi tuh memang Iya, saya maklum karena mulai 60 menit. Iya Bu. Ya, Bu, terima kasih nih Bu atas masukannya. Iya, sama-sama. Untuk kedepannya nanti. Amin. Good luck untuk yang berikutnya. Iya Bu. Terima kasih Bu. Oke, saya langsung undur diri ya Pak Gunawan. Iya Bu. Ya Bu, makasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Supri.